Saya tahu bahwa kita semua pasti pernah mengalami masa-masa kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami. Cuman memang ada keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang kita nggak sulit sebetulnya, karena itu jelas dikatakan oleh Alkitab. Ya, jadi pilihan-pilihan yang berbicara soal dosa, misalnya dosa atau tidak, itu sebetulnya nggak sulit, kecuali kita orang Kristen yang baru, kita nggak terlalu ngerti sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang hal ini. Tapi bagi orang Kristen yang cukup lama, ada banyak panduan di Alkitab yang mengatakan, misalnya mencuri atau tidak. Nah, itu seharusnya kita tidak perlu bergumur lagi untuk mengambil keputusan, kan? Tuhan mencuri apa enggak ya, begitu. Alkitab sudah memberikan panduan jelas, mencuri dosa, tidak mencuri yaitu yang Tuhan kehendaki, gitu kan? Menikah dengan orang seiman atau tidak. Nah, itu Alkitab juga memberikan panduan dengan jelas, berbohong atau tidak, ke gereja atau tidak. Jadi ada hal-hal, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang Alkitab sudah memberikan panduannya dengan jelas. Cuman masalahnya memang kita harus akui, ada banyak dalam kehidupan kita ini, kita diberhadapkan pada pilihan-pilihan yang kita sulit, kita nggak tahu harus pilih apa. Kita harus memutuskan apa. Apa sih yang Alkitab bilang? Dan masalahnya Alkitab nggak menjelaskan. Aku keluar majikan apa enggak ya? Pindah ke majikan yang mana ya? Uang yang ada ini untuk beli rumah atau untuk ditabung ya? Aku menikah atau enggak ya? Jadi ada banyak pilihan-pilihan seperti itu yang Alkitab memang nggak ngomong. Dan kita juga bingung. Aku harus memilih seperti apa ya? Pulang 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya? Ada banyak hal yang kita nggak tahu, begitu harus bagaimana memilih, ya kan? Nah, kita tahu ada beberapa hal yang memang selama ini kita lakukan untuk menolong kita mengambil keputusan. Tapi saya mau kita belajar dulu dari peristiwanya Daud, ya. Bagaimana Daud juga pernah diberhadapkan dengan pilihan yang begitu sulit, dan apa yang Daud lakukan untuk mengambil keputusan. Oke, 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Nah, saudara, ini peristiwa Saul itu cari Daud mau dibunuh. Ya, jadi kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, kita yang sudah baca Alkitab ini secara keseluruhan khususnya mengerti bahwa Saul itu iri kepada Daud. Karena Daud bisa membunuh Goliat dan juga membunuh banyak orang Filistin yang lain, musuh-musuh orang Israel. Dan satu ketika orang-orang khususnya perempuan-perempuan yang menyambut tentara ini pulang perang, mereka tuh bersorak-sorak menyanyikan pujian. Mereka bilang, Saul membunuh orang beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu. Bandingkan, Saul cuma beribu-ribu, Daud puluhan ribu orang. Wah, mereka nyanyi, teriak-teriak, mengagungkan, memuji pahlawan-pahlawan Israel ini. Saul yang dengar seperti itu, wah, ini anak agung, ini baru muncul kemarin, dipuji-puji seperti itu tuh. Aku yang jadi raja Israel dibilang hanya ribuan. Jadi dia perannya, kepahlawanannya dipandang kalah oleh orang Israel dibandingkan Daud.
Sejak saat itu timbullah iri dengki, Alkitab bilang begitu. Sejak saat itu timbullah iri dengki Saul kepada Daud, dan dia terus berusaha untuk membunuh Daud. Dia membunuh Daud itu sudah bisa puluhan kali. Daud waktu main kecapi dilempar lembingnya mau dibunuh, begitu. Ada banyak kali ya, sampai akhirnya ini cerita terus berkembang sampai akhirnya Daud melarikan diri. Melarikan diri pun dikejar. Ya, jadi ini peristiwa tadi kita baca adalah peristiwa di mana Saul dengan orang-orangnya berusaha mengejar Daud untuk membunuh Daud. Itu ceritanya, ya. Nah, sekarang kita sampai pada peristiwa yang penting, yaitu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tadi kan dikatakan dengan jelas, ya kan? Saul nggak sadar ketika dia masuk gua untuk membuang hajat. Daud itu dan orang-orangnya udah di belakang tuh. Jadi dia nggak dengar, dan dia sendirian masuk ke gua, nggak ada orang lain. Nah, perhatikan ini ayat yang ke-5 ini ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Orang-orangnya ini adalah orang-orang kepercayaan Daud, orang-orang yang dekat dengan Daud. Perhatikan ya, ini bukan orang sembarangan ya. Orang-orang yang setia kepada Daud, orang-orang yang juga dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dianggap percaya, yang cukup layak untuk juga bisa memimpin bersama-sama dengan Daud, yang dipercaya oleh Daud. Orang-orangnya Daud ini bilang begini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Wah, mereka bukan bilang, Daud, aku pikir ya, gitu. Jadi dia bukan mengatakan pemikirannya, tapi dia bilang pakai kalimat, ini Tuhan yang ngomong ya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ini Daud dapat dorongan, dapat konfirmasi, dapat peneguhan bahkan dari Tuhan melalui mulut orang-orangnya. Ya, orang-orangnya ngomongnya Tuhan gitu kan ya. Seharusnya mungkin saya pikir kalau saya posisi Daud, wah betul nih, memang akhirnya kesempatan bunuh. Karena memang dia bunuh nggak salah sebetulnya. Karena memang dikatakan, ini kan ayat yang dikutip ini kan, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saul adalah musuhnya yang berusaha untuk membunuh Daud. Dan Daud saat itu ingat ya, dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Sudah diurapi. Cuman memang belum waktunya dia naik jadi raja. Jadi Samuel udah urapi dia, begitu. Dia sudah dapat itu konfirmasi. Tapi kemudian lihat ini. Lalu Daud coba mendekati Saul, dipotong sedikit jubah Saul dengan diam-diam. Pada saat dia memotong sebagian jubah Saul itu, berdebar-debarlah hati Daud. Nah, ini yang penting ya. Berdebar-debar ini sebenarnya, kalian jangan pikir, wah berdebar-debar ini bisa banyak arti. Bisa-bisa dia merasa khawatir, aduh gimana nih kalau Saul tahu gitu ya. Tiba-tiba dia balik, kemudian kena hunus, kena bunuh. Dia pura-pura nggak dengar, tiba-tiba aku deket-deket dia balik bunuh. Atau tiba-tiba pasukan Saul yang di luar masuk menyerang ke dalam gua. Berdebar-debar bisa banyak. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti ya bahasa aslinya Alkitab, itu punya arti lain, bukan berdebar-debar. Tapi begini, Daud itu seperti kayak dipukul. Jadi pada saat dia potong itu jubah, hatinya itu kayak kena pukul. Duk! Begitu keras, begitu sakit, hatinya kena pukul. Jadi bukan cuma berdebar-debar karena tegang, karena khawatir, karena apa, bukan. Tapi ke hatinya itu kena pukul begitu keras. Dan dia tahu itu pukulan atau teguran itu adalah tanda dari Tuhan yang mencegah dia untuk membunuh Saul. Makanya langsung setelah dia potong jubah itu, dia bilang apa? Daud mencegah orang-orangnya dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud sendiri tahu dan merasakan bahwa Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan berbicara lewat hati nuraninya yang mengalami pukulan yang hebat, tidak boleh untuk membunuh Saul. Meskipun orang-orangnya bilang, bunuh ini kesempatan, dia pun musuhmu. Tapi dia tahu. Nah, saudara, ini saya mau kita belajar hal yang penting, karena seringkali begini, kita ketika ada dalam persimpangan jalan, sulit untuk mengambil keputusan. Biasanya yang kita lakukan apa?
Ya, sebagai orang Kristen, hal yang paling umum tentu kita mungkin bertanya kepada orang, bukan kepada teman kita, bukan, gimana menurutmu? Aku pindah majikan enggak? Aku majikan yang A atau yang B? Gimana menurutmu? Pacarku, aku pilih yang A atau yang B? Gimana menurutmu? Duit ini enaknya tak investasikan kemana? Bla bla bla, begitu kan ya. Kita bisa bertanya ke teman. Nah, ini bagus. Ini dianjurkan oleh Alkitab. Ya, saya bisa buka, atau kalau kalian buka Amsal pasal yang ke-12, ini hanya salah satu ayat yang mendorong kita memang untuk mencari nasihat dari sesama orang percaya, begitu ya. Dan ada banyak ayat lain di dalam Alkitab yang memberikan nasihat yang sama. Ini salah satunya, Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, berarti kan harus ada orang yang kasih nasihat dong. Ya kan, kalau nggak dia dengerin nasihatnya siapa? Jadi ada orang yang mendengarkan nasihat. Kemudian di pasal yang pasal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ya, ini hanya sedikit dari sekian banyak ayat-ayat Alkitab bahkan di Perjanjian Baru yang memang mendorong kita untuk mencari nasihat dari orang percaya. Begitu ya, mencari pertimbangan. Di Perjanjian Baru kita Paulus sering menuliskan kayak seperti ini, kalian saling menasihatilah, begitu kan. Jadi memang dianjurkan saling memberikan nasihat, saling meminta nasihat, begitu, dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang kita tahu berhikmat, dari orang-orang yang kita tahu bertumbuh kerohaniannya, sehingga menolong kita untuk mengerti apa sih kehendak Tuhan untuk mengambil keputusan. Cuma kalau kita berhenti hanya meminta nasihat dari teman dan kita mengandalkan itu, dan kita tidak melibatkan Tuhan sebenarnya sebagai sumber tertinggi yang memberikan hikmat, maka kita akan kehilangan banyak. Karena orang-orang pun serohani apapun, mereka bisa salah. Mereka bisa punya pertimbangan sendiri. Nah, manusia bisa seperti itu. Nah, makanya kalau lihat apa yang Daud ini alami ya, ini orang-orang yang dekat. Ini orang-orang Israel yang juga takut akan Tuhan. Jadi mereka bilang, dan dia kutip kata-kata Tuhan. Dia bukan bilang, menurut saya si Daud, dia belum jadi raja ya. Menurut saya si Daud, ini kesempatan baik untuk bunuh Saul. Dia bukan bilang menurut saya, tadi saya udah katakan. Dia bilang apa? Tuhan berfirman, sesungguhnya hari ini loh. Tapi Daud, dia karena punya relasi yang dekat dengan Tuhan, ketika dia potong itu jubah, dia kena pukul hatinya dengan keras. Dan dia tahu itu Tuhan. Karena dia tahu itu Tuhan, makanya dia larang, jangan bunuh Saul. Karena dia jelas yakin itu Tuhan yang berbicara, itu Tuhan yang melarang dia. Kalau kita lihat ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Coba buka pasal 26. Lihat judulnya aja udah kelihatan. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Jadi Saul ini memang, kalau kalian baca terus, dan yang sudah pernah baca pasti tahu, Daud kan akhirnya kasih tahu Saul nih, aku sebenarnya punya kesempatan untuk bunuh kamu nih, tapi aku enggak, gitu ya. Akhirnya Saul sepertinya rasanya kayaknya tersentuh hatinya, oke lah, begitu ya. Kita harapkan sih udah selesai nih peristiwa, gitu ya. Ya, dia tahu kalau Daud orangnya baik, enggak bermaksud saingan sama dia, ada kesempatan bunuh tapi enggak membunuh. Akhirnya dia tergerak hatinya, ya oke lah, dia enggak akan kejar-kejar Daud lagi. Itu harapan kita. Tapi kenyataannya dia masih kejar-kejar Daud, masih mau bunuh Daud lagi. Nah, ini pasal 26. Dia masih cari Daud untuk bunuh dia lagi, pasal 26. Nah, coba kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Ya, ini pada saat Saul udah mau bunuh ya, sudah mengelilingi di tempat Daud berada saat itu. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Abisai tahu kalau yang lalu Daud tidak mau bunuh dengan tangannya. Makanya kan dia bilang, oke, sekarang aku yang bunuh, kamu tidak usah. Jadi tanganmu bersih.
biarkan aku yang bunuh. Begitu. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Jadi orang-orangnya Daud pun, karena kalau orangnya Daud ini yang membunuh meskipun bukan tangan Daud, tapi itu kan dengan seizin Daud. Sama saja Daud yang punya niat untuk membunuh. Jadi untuk yang kedua kalinya ini pun karena peristiwa yang pertama dia sudah dapatkan kepastian, dapatkan pimpinan Tuhan dengan jelas, tidak boleh sentuh Saul, tidak boleh bunuh Saul. Makanya untuk peristiwa yang kedua pun dia tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan yang sama. Dia tidak perlu tanya Tuhan lagi. Karena peristiwa yang pertama itu sudah memberikan dia petunjuk yang kuat dan jelas sekali. Sehingga yang kedua ini pun bukan hanya dia, tapi orang-orangnya pun dilarang untuk membunuh Saul. Dia bilang kalau memang Saul mati, kalau memang Tuhan menghukum dia lewat kematian, Tuhan bisa pakai yang lain kok. Tiba-tiba dia mati karena sakit, tiba-tiba pas perang dia mati, tidak perlu lewat kita. Jadi Daud punya keyakinan. Nah, saudara, ini bukan mudah, ya. Jadi Daud yakin, tahu Tuhan pimpin dia, Tuhan bimbing dia, Tuhan kehendaki dia, memberikan petunjuk dengan jelas untuk tidak membunuh Saul. Biasanya, kalau kita tahu pimpinan Tuhan, ya kan, yang kita punya konsep, kita punya pemikiran ini kan, kalau Tuhan pimpin, ini kalau jalannya Tuhan, pasti semua di jalan di depan lancar, gitu kan? Pasti semua di depan baik, begitu kan? Itu kan pemikiran kita, ya kan? Iya apa iya? Ya nggak ada pilihan, karena emang iya seperti itu. Tapi kita lihat nih, ya, Daud punya kesempatan 2 kali, dia tidak bunuh Saul, ya. Padahal Saul ini kalau kalian lihat ini perjalanan Daud ini, dia harus lari-lari. Dia harus hidup dalam pelarian dari gua ke gua, kadang tidak ada makanan dan sebagainya. Susah, dikejar-kejar mau dibunuh. Jadi dia tuh hidupnya susah sekali begitu, ya. Padahal dia sudah diurapi jadi raja. Dan setelah dia membiarkan Saul hidup pun, dia bukannya mendapatkan pengampunan dari Saul. Kemudian Saul bilang, oke lah, sekarang kita berdamai. Aku tahu kamu tidak punya maksud yang jahat untuk aku, bukan mau jadi saingan. Kamu punya kesempatan 2 kali membunuh aku, tapi ternyata enggak. Oke, kita pulanglah ke Israel, baik-baik. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Saul tidak melakukan itu. Enggak. Jadi ketika Daud membiarkan Saul hidup pun, kehidupan Daud nggak bertambah baik. Kita terus lanjutkan perjalanan ini. Buka pasal 30. Ini perjalanan Daud masih dalam pelarian ceritanya, ya, masih dalam pelarian, pasal 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oke. Perjalanan mendengarkan pimpinan Tuhan ternyata tidak lancar, saudara. Berapa waktu kemudian pasal 30 menceritakan ketika Daud dengan seluruh orang-orangnya laki-laki ini keluar,
untuk berperang, orang Amalek datang, ambil semua istrinya, anak-anaknya, laki-laki, perempuan, semua. Memang gak ada yang dibunuh, semua ditawan, semua hartanya dibawa pergi semua. Sampai mereka datang pulang, kotanya terbakar habis, semua gak ada lenyap. Anak, istri, keluarga yang mereka cintai semua gak ada. Mereka nangis dengan nyaring sampai mereka gak kuat lagi nangis. Begitu marahnya, pedihnya, kecewanya, sampai rakyat ini pun mau melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena Daud pemimpinnya. Karena Daud yang membawa mereka sampai ke titik itu. Kalau waktu itu Daud panik, Daud bisa saja berpikir, Tuhan, kenapa aku gak bunuh Saul waktu itu? Kalau aku bunuh Saul waktu ini semua gak akan terjadi. Kalau aku bunuh Saul waktu itu, aku bisa kembali ke Israel, aku menjadi raja, karena udah diurapi. Hidupnya udah enak. Dia pun nyaman, gak akan mengalami penderitaan, gak akan mengalami kesulitan. Orang-orangnya pun gak akan mengalami ditawan sampai seperti itu. Dan dia gak salah kalau bunuh Saul. Karena Saul membunuh dia, maksudnya bukan dia Daud melakukan kejahatan untuk membunuh orang, bukan. Tapi Saul yang berniat jahat dan mau membunuh dia beberapa kali. Bisa dibenarkan kalau Daud membunuh Saul sebenarnya. Kalau sampai Daud tidak yakin dengan pimpinan Tuhan, dia akan bisa bersikap seperti itu. Menyesal dengan keputusannya, kenapa aku tidak bunuh Saul? Tapi karena Daud yakin bahwa memang pada saat itu Tuhan yang memimpin dengan jelas, aku tidak boleh bunuh Saul. Bahkan sampai terjadi kejadian seperti ini, Daud tidak panik. Daud tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan Tuhan, tidak meragukan pimpinan Tuhan. Ayat 8 ini hebat sekali ya. Ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena dia tahu memang dari awal Tuhan yang pimpin dia dengan jelas. Nah, ini yang saya mau kita pelajari, saudara. Hati-hati ya dalam mencari pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Seringkali kita itu punya konsep-konsep atau kita punya ketentuan-ketentuan. Oh, kalau Tuhan pimpin, semua akan lancar. Itu pasti pimpinan Tuhan. Tuhan akan buka jalan, semua baik-baik saja. Kalau ada masalah di depan, oh ini seharusnya bukan pimpinan Tuhan. Betul, seringkali memang Tuhan membuka jalan kalau Tuhan memimpin. Tuhan akan melancarkan jalan itu kalau Tuhan memimpin. Betul, tapi tidak selalu seperti itu. Dan tidak selalu yang menjadi pimpinan Tuhan itu akan selalu lancar dan tidak ada masalah. Kalau bilang semua yang lancar itu adalah pimpinan Tuhan, bagaimana menjelaskan saudara-saudaranya Yusuf yang dengan lancar menjual Yusuf ke tanah Mesir dan mau membunuh dia? Lancar mereka punya rencana. Bahkan bapaknya pun bisa dikelabui kalau Yusuf dimakan binatang buas. Lancar mereka punya rencana. Bagaimana menjelaskan rencana Daud yang berzina dengan Batseba, membunuh suami Batseba sehingga bisa mengambil Batseba menjadi istrinya? Lancar semua, gak ada yang menghalangi. Dan Tuhan pun tidak intervensi. Tuhan pun tidak menghalangi Daud melakukan dosa itu. Tuhan bisa menghalangi memang. Sering Tuhan kadang campur tangan untuk menghalangi seseorang melakukan dosa atau melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi kadang Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan mengizinkan aja dia mengikuti keinginan hatinya. Dan Tuhan tidak menghalangi Daud untuk melakukan dosa itu. Lancar semua perencanaannya. Bagaimana dengan Yudas yang mengkhianati Yesus? Lancar juga rencananya. Dia bisa menjual Yesus, dapat duit dan sebagainya. Semua lancar. Jadi bukan semua yang lancar itu adalah kehendak Tuhan. Bukan semua yang lancar itu adalah pimpinan Tuhan. Banyak orang yang juga menipu lancar usahanya, nggak ada masalah apa-apa. Banyak orang yang melakukan ilegal juga lancar, nggak ada melakukan apa-apa. Ya kan? Jadi jangan mencari kelancaran sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Enggak. Betul, kadang Tuhan, saya katakan sekali lagi, Tuhan bisa melakukan itu, tapi tidak selalu seperti itu. Kalau begitu bagaimana, Bu? Yang benar adalah apa yang Tuhan katakan sendiri kepada kita. Makanya yang penting adalah relasi kita sendiri dengan Tuhan.
Itu yang paling penting. Itu yang akan menolong kita untuk mengerti, untuk peka dengan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini. Tuhan bisa memakai teman-teman kita. Saya tadi udah katakan, itu adalah cara yang sangat dianjurkan oleh Alkitab. Tapi kalau kita hanya mengandalkan teman, tapi kita tidak berrelasi pribadi dengan Tuhan, ingat, teman pun bisa menyesatkan. Dan hati-hati, yang baik adalah ketika kita sendiri mengerti suara Tuhan, mengerti pimpinan Tuhan, ditambah, dikonfirmasi dengan orang-orang yang rohani, yang bertumbuh imannya, yang berhikmat di sekitar kita, yang memberikan konfirmasi. Betul, ambillah keputusan itu. Aku pun merasa, selaku mendoakan kamu, aku pun merasa sebaiknya kamu mungkin ada baiknya mengambil keputusan ini. Dan dia pun juga merasa dikuatkan oleh konfirmasi Tuhan, hasil hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan celaka kalau ada orang yang sudah sama Tuhan hubungan pribadinya tidak baik, tidak dekat, tidak peka dengan suara Tuhan, ditambah teman-temannya juga nggak berhikmat semua gitu ya, udah tersesat tambah ya hancur-hancuran begitu ya. Nah, saya ingin membandingkan, kita ingin melihat bagaimana saya bisa mengatakan Daud ini orangnya dekat dengan Tuhan dan dia peka dan dia tahu pimpinan Tuhan. Coba kita lihat pasal yang ke-28, kembali ke pasal 28. Ayat 5 sampai 6. Ya. Ini yang terjadi pada Saul, ya, terjadi pada Saul. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, ini pada saat ada peperangan, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Memang Tuhan sudah meninggalkan Saul sejak dari awal, karena Saul tidak mentaati Tuhan. Jadi ketika Saul bertanya kepada Tuhan pun Tuhan tidak jawab, karena memang dia tidak mentaati Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menjalin relasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, beda pasal 30. Beda dengan Daud. Pasal 30 tadi ya, pada saat Siklag terbakar, anak istri semua ditawan pergi. Kemudian ayat yang ke-8, tadi kan kita baca sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan menjawab Daud, karena memang Daud mencari Tuhan dan dia dekat Tuhan dan dia peka dengan pimpinan Tuhan. Ini yang kita harus utamakan pertama. Kita mendengar pimpinan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan, sehingga itu akan menolong kita dalam mengambil keputusan. Nah, saudara-saudara, saya ingin bandingkan dengan perjanjian baru ya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul 16. Apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, dan kemudian nanti kita akan melihat kehidupan Yesus. Kehidupan Paulus juga sama. Kisah Rasul 16. Ayat 4 sampai 7. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ketika melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, sampai di sini. Ya, jadi dikatakan 2 kali, mereka mau pergi ke mana, dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Kemana lagi? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi bukan orang-orang yang tidak mengizinkan mereka atau situasi, tapi dikatakan dengan jelas Roh Tuhan yang tidak mengizinkan mereka dan yang memimpin mereka kemana yang Tuhan kehendaki.
Kalau Alkitab sudah bilang roh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Paulus dan juga rekan perjalanannya, Timotius, mereka punya kepekaan untuk bisa mendengar roh itu berbicara. Ya, jadi bukan ada orang yang menasihati secara langsung, jangan masuk situ. Atau tiba-tiba ada suasana apa di daerah itu yang menghambat mereka, enggak. Tapi mereka mendengar bagaimana roh itu memimpin mereka. Dan mereka punya kepekaan soal itu. Nah, tapi kembali, seperti yang tadi peristiwa di Daud, apakah perjalanan mereka yang dipimpin roh ini lancar? Di mana roh memimpin mereka masuk ke tempat-tempat yang roh Tuhan kehendaki, kemudian begitu seluruh kota itu percaya Tuhan, mereka juga enjoy dengan perjalanan, mereka begitu nyaman dengan perjalanan itu karena dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, kalau kalian lihat berikutnya itu ya, Paulus di Filipi, lihat judulnya aja. Itu dia sampai di sana itu karena dipimpin roh Tuhan, tapi kenyataannya dia di penjara, ditangkap. Pada saat di penjara, Paulus itu bisa aja ragu-ragu, loh Tuhan, ini kan Tuhan yang pimpin. Loh, kenapa kok sampai di sini kok jadi di penjara? Nggak salah, jangan-jangan kami salah dengar, atau jangan-jangan Tuhan salah memimpin. Tapi karena Paulus yakin pimpinan Tuhan, dia tahu jelas, dan penjara tidak menghalangi rencana Tuhan atas mereka. Ingat ya, kesulitan bukan menjadi penghalang rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kelancaran memang bisa jadi itu adalah berkat Tuhan, adalah jalan yang Tuhan buka. Tapi kelancaran juga bisa menjadi batu sandungan atau bahkan malapetaka bagi kita jika itu bukan dari Tuhan. Tidak berarti semua kesulitan itu asalnya bukan dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan bisa pakai itu. Kesulitan tidak akan menghalangi kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi dalam rencananya ya, bukan kita yang cari kesulitan. Tapi jika kita menemui kesulitan itu dalam rencana Tuhan karena kita mentaati pimpinan Tuhan yang jelas, Tuhan izinkan itu untuk kemuliaan yang lebih besar. Nah, Paulus menghadapi penjara. Kalau orang yang panik, apa enggak salah nih pimpinan Tuhan? Kok enggak lancar? Kok aku di penjara? Loh, aku di penjara gimana bisa memberitakan Injil? Gimana bisa melayani? Loh, tapi justru di penjara ini Tuhan mau berkarya sesuatu. Makanya ketika terjadi gempa, ya kalian yang sudah baca tahu, saya tidak akan baca. Terjadi gempa di penjara, seluruh tawanan kan pada lari keluar. Mereka bisa saja lari keluar, tidak salah kan? Tidak salah, semua lari keluar kok. Wah, kesempatan ini Tuhan melepaskan kita lewat gempa. Ayo kita lari keluar, kesempatan kita bisa bebas kembali. Bisa saja mereka berpikir seperti itu. Tapi karena mereka yakin bahwa penjara ini adalah bagian rencana Tuhan, kesulitan ini adalah bagian rencana Tuhan, mereka di penjara pun, satu, mereka tidak sedih, mereka malah nyanyi-nyanyi. Dua, waktu ada kesempatan lari dari penjara, mereka tidak lari. Kenapa? Karena yakin sekali pimpinan Tuhan dengan jelas, penjara adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidup mereka, atas pelayanan mereka. Mereka nggak lari. Sehingga kalau kalian lihat berikutnya, kepala penjara ini akhirnya begitu terharu karena dua orang ini nggak lari. Karena kalau sampai semua tawanan lari, akhirnya dia kena penggal tuh. Bagaimana dia menjalankan tugasnya? Nggak lari, sehingga akhirnya dia selamat. Sampai akhirnya dia kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Injil. Itu rencana Tuhan. Nah, tadi kalau kita lihat, satu, dia mengikuti rencana Tuhan, tidak mengalami kelancaran. Kelancaran yang dipikirkan manusia kadang itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Berikutnya, Paulus juga, ya, di akhir sebelum dia ditangkap dan sebagainya, ya, pasal 21. Pasal 21. Ayat 10 sampai 12. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab,
Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ini ada pimpinan Tuhan yang jelas. Ada nabi yang bernubuat, Paulus, ketika kamu ke Yerusalem, kamu akan mengalami ini nih. Kamu akan diikat, kamu akan dipenjarakan, kamu akan diserahkan kepada bangsa lain. Waktu itu memang akhirnya kita lihat diserahkan kepada bangsa Roma, pemerintah Roma. Sehingga rasul-rasul yang lain, penatua yang lain, pemimpin-pemimpin gereja yang lain, mereka bilang minta dengan sangat, kamu jangan pergi ke Yerusalem, janganlah, kamu di sini aja. Kalau enggak nanti kamu akan mengalami itu. Orang-orang yang ngasih nasihat ini orang-orang siapa? Mereka pemimpin gereja, mereka rasul, mereka orang-orang yang dekat yang melayani Tuhan. Mereka bilang jangan pergi, karena mereka mengasihi Paulus, tidak ingin Paulus mengalami penderitaan. Tadi saya sudah katakan, seringkali kadang nasihat manusia itu hanya memikirkan kenyamanan, ya, karena aku sayang kamu, oke lah. Tak lihat sepertinya ini keputusan yang buat kamu nyaman sih. Saat ini kamu nyaman, udahlah jangan susah-susah ngambil keputusan yang itu. Ini aja kamu nyaman. Tapi Paulus tahu mana yang menjadi pimpinan Tuhan. Dia tetap pergi. Dan memang apa yang dinubuatkan itu terjadi pada Paulus. Jadi Paulus pergi mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengalami kemerdekaan, kebebasan, kenyamanan hidup, bahkan ditangkap, dibelenggu, dan dipenjara. Begitu. Itu kehendak Tuhan, itu pimpinan Tuhan. Bukan kelancaran, tapi penderitaan, kesulitan. Matius 16. Kita lihat kehidupan Yesus. Udah, Matius 16 ayat 21 sampai 23 saya akan bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Luar biasa ya. Petrus ini mengasihi Yesus. Bagi Petrus, orang yang ditopang Tuhan itu Tuhan akan tolong, tidak akan mengalami kesulitan. Tidak mungkin utusan dari Tuhan, Mesias ini akan mengalami penderitaan. Dia dari Allah datangnya. Ada Allah yang berserta dengan dia. Tidak seharusnya penderitaan kematian itu menjadi bagian dalam hidupnya. Itu pemikiran Petrus. Dan dia mengasihi Yesus, dia berharap Yesus tidak mengalami kesulitan itu. Tapi respon Yesus ini loh. Dia bukan bilang, makasih Petrus ya, terharu gitu ya. Terharu. Makasih. Kamu mengasihi aku, memperhatikan aku. Terima kasih untuk peneguhan iman. Bahwa apa yang kamu ngomongin adalah suara Allah. Petrus dia bukan bilang menurutku Tuhan, dia nggak bilang menurutku loh. Dia bilang apa? Apa dia bilang? Allah menjauhkan hal itu. Jadi dia mewakili Allah untuk menyatakan itu tidak akan terjadi, begitu ya. Jadi dia pakai ayat-ayat. Jadi bukan pendapatnya pribadi, begitu loh. Ayat-ayat untuk mendukung bahwa Tuhan akan menjauhkan malapetaka itu dari kehidupanmu, begitu. Tapi Yesus bukannya terharu untuk dukungan dari Petrus, untuk perhatian Petrus, untuk kasih Petrus, tapi dia bilang apa? Nyalah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesulitan, itu apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Memang Yesus datang sesuai dengan maksud Allah, dia akan menderita dan harus mati di atas kayu salib. Dan Yesus tahu jelas ini panggilan ini. Dia tahu jelas kehendak ini. Dan dia tahu jelas tujuan ini, karena memang itu yang menjadi tujuan dia datang ke dunia. Makanya ketika ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia bisa tahu itu bukan dari Bapa, karena tidak sesuai. Ini yang ayat-ayat ini yang saya mau kita belajar. Satu, kita harus punya relasi pribadi dengan Tuhan. Tahu jelas tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Tahu jelas pimpinan Tuhan atas kehidupan kita. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan melihat lancar tidaknya untuk mengukur ini kehendak Tuhan atau bukan, ini pimpinan Tuhan atau bukan. Itu bukan ukuran yang pasti. Tapi kedekatan relasi kita dengan Tuhan yang kita bangun, kepekaan kita untuk mendengarkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu yang akan memimpin jalan kita. Khususnya ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam kehidupan ini. Ketika kita diberhadapkan pada pilihan-pilihan yang kita tidak tahu, Tuhan, mana yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan memang bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengkonfirmasi, untuk mengafirmasi, untuk mendukung Tuhan punya pimpinan. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan yang utama. Kejarlah relasi dengan Tuhan. Kejarlah kedekatan kita dengan Tuhan. Kejarlah dan latihlah kepekaan kita untuk mau mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi pimpinan Roh. Karena itu gak bisa diwakili orang lain. Kadang memang Tuhan bisa menunjukkan itu kepada orang lain. Sepertinya dalam doa, Tuhan menguatkan aku untuk berbicara kepada kamu. Kamu mungkin ada baiknya begini, begini, begini. Tapi juga harus hati-hati. Kita sendiri harus konfirmasi itu dengan kita sendiri mendengarkan apa yang memang Tuhan katakan kepada kita. Dan semua itu tidak boleh lepas dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan. Kalau ada nasihat yang bilang, tidak apa-apa kamu menikah dengan suaminya orang itu, tidak apa-apa, nanti dia akan cerai kok, mereka akan cerai, kamu jadi istrinya. Tidak, tapi itu betul terjadi, saudara. Ini saya bukan mengarang cerita. Ini beberapa kali kesaksian ini terjadi. Begitu, ya. Jadi kamu tidak apa-apa menikah dengan itu memang kehendak Tuhan. Nanti kalian akan jadi pasangan yang akan melayani Tuhan. Nanti mereka akan bercerai dan sebagainya. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, meskipun orang itu menguar-nguar ngomong ini Tuhan yang kasih tahu aku, makanya kalau kalian tidak kenal firman Tuhan, tidak akan bisa tahu mana yang palsu, mana yang enggak. Yesus bisa tahu apa yang Petrus katakan itu bukan kehendak Tuhan, karena dia ngerti jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Loh, kalau kita tidak pernah baca Alkitab pun, tidak tahu firman Tuhan, kita tidak tahu orang lain ngomong ini benar apa enggak. Oh, yang penting dia ngomong atas nama Tuhan, Bu. Dia pakai kata-kata Tuhan kok, mengutip-ngutip ayat, mengutip-ngutip Tuhan. Padahal kita sendiri nggak tahu jelas itu ada nggak di Alkitab apa yang dia ngomong. Jadi kita sendiri harus dekat dengan firman. Kita sendiri harus mengerti firman Tuhan. Kita sendiri harus menjalin persekutuan kita, keakraban kita dengan Tuhan, dan melatih Roh Kudus yang memang sudah ada dalam kehidupan kita ini untuk memimpin kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia suka sekali untuk memberikan petunjuk-petunjuknya, jalan-jalannya kepada orang-orang yang mencari Dia. Itu janji Tuhan. Tuhan suka sekali untuk menyatakan rencananya. Tuhan senang sekali menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang dekat dengan Dia, kepada orang-orang yang mencari Dia. Tetapi jalan-jalan itu ditutup bagi orang-orang yang memang tidak mendengarkan Tuhan. Carilah Tuhan. Kejarlah keakraban dengan Tuhan. Latihlah kepekaan untuk mendengarkan Roh Kudus membimbing kita. Itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah salah jalan, karena kita tahu apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.